Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan ulun buhan pian seberataan kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan video yang insyaallah akan ulun buat ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola ulun, idola pian, idola buhan pian berataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ulun, nama ulun Muhammad Irsyad. Di sini saya akan membahas tentang istiqomah. Istiqomah nih gawiannya ngalih lalu. Namun bila dipandir nyaman aja, mun diucap aku istiqomah cuman menggawinya ngalih. Jadi di sini pembahasan ulun ada dua. Yang pertama istiqomah di dalam Al-Quran dan istiqomah di dalam Al-Hadis. Itu sumber yang ulun ambil. Dari sumber yang pertama yaitu dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafuna wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dengan teguh mereka pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Dari ayat ini bahwa disebutkan bahwa ketika kita mengucap bahwa Allah adalah Tuhan kita, yaitu kita dengan beriman, kita melakukan hal baik, tidak melanggar apa yang dilarang atau melakukan apa yang disuruh, amar ma'ruf nahi mungkar, kita beristiqomah di jalan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga. Kada malang lagi surga namanya di bagiannya. Cuman biar orang tuh istiqomah nih nyaman dimuntung, menggawinya ngali. Istiqomah tuh kada gasan ibadah aja. Cuman yang paling utama ibadah. Kita tuh misalkan hendak workout supaya bagus awak, kita tuh harus istiqomah berolahraga gitu. Kadang awak sekalian aja langsung ganal awak kada mungkin. Yang penting tuh istiqomah. Kayak itu juga kebaikan tuh bujur pang. Misalkan kalau ya nih berzikir 1000 kali sehari, cuman sehari aja mending mana bagus yang 100 loh, cuman 100 hari tiap hari, 100 tiap hari. Dan di dalam hadis pun disebutkan bahwa istiqomah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim bahwa bismillahirrahmanirrahim, ahabul a'mali ilallahi taala adwamuha wa in qalla. Yang mana artinya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkelanjutan. Amal berkelanjutan itu istiqomah ya, walaupun itu sedikit. Misalkan kita nih begawian sedikit aja, sembahyang sunat duha 2-4 rakaat ya, cuman hari-hari lebih bagus itu daripada sembahyang duha banyak cuman sekali aja. Bagus nang apa? Bagus nang istiqomah nih yang ngalih jar orang tuh kayak tuh misalkan kalau nih batu dititiki banyu tiap hari itu menitikinya berlubang. Kayak itu istiqomah, istiqomah tuh harus berusaha, harus sabar. Itu istiqomah ngalih lalu ulunnya juopang gitu. Kada yang bagus-bagus pada juopang istiqomah. Mudahan kita istiqomah berataan. Allah Subhanahu wa taala pun menyukai hal-hal yang istiqomah, karena istiqomah tuh paling bagus dah. Amalan nih bagus, cuman bila ditambah dengan istiqomah tambah bagus. Anggapannya istiqomah nih penyempurna. Kayak buan pian juga ya lo dicintai. Karena dicintai hakun lok bumbing kah, hakun setarusan kah? Biar sedikit cuman setarusan disayangi. Kayak itu juga dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, istiqomah tuh sangat penting. Jadi apapun amalan kita, misalkan sedikit, biar sedikit, asal kalau banyak pang, ini minimal mandi ada, minimal tuh menggawi segini cuman betarusan itu. Itu aja pang dari ulun.
Mudahan kita buhan pian ulun kawa ma'amalakan apa yang ulun pandirakan nih tentang istiqomah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Yusuf Salmanita dari jurusan Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kali ini aku akan membahas tentang ini. Kenapa jadi membahas tentang ini? Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang meninggalkan ilmu. Padahal ilmu itu sangat wajib dan untuk dituntut. Dan seperti sesuai dengan hadisnya yaitu kalau ibu ini fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang berarti orang muslim itu wajib untuk dituntut. Nah, ilmu itu tidak hanya harus di sekolah, di pesantren, kuliah, tapi juga menuntut ilmu itu bisa untuk belajar seperti majelis ilmu ataupun juga lewat sosmed. Nah, di majelis ilmu itu kita bisa belajar yang apalagi di banyak kelas itu khususnya itu banyak sekali pengajian majelis ilmu yang bisa kita dapatkan, bisa kita pergi berkunjung ke sana. Dan misalkan kalian males nih kayak pergi keluar, bisa menonton lewat YouTube, lewat Instagram, yang saat ini juga banyak orang-orang yang berceramah lewat sosial media. Dan itu bisa kita dapatkan dan bisa menjadi salah satu kita untuk mendapatkan ilmu. Dan kita kalau ingin mencari ilmu itu kita harus mendapatkan guru yang munciknya yang benar. Karena apa? Karena yang gurunya itu yang mengajarkan ilmu atau yang ceramahnya itu yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan kita harus berhati-hati juga untuk mendengarkan ceramah karena pada zaman sekarang ini banyak sekali yang ceramah-ceramahnya itu yang menyalahi dari ajaran agama atau yang tidak sesuai dengan apa yang dilanjutkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Terlebih lagi di sini kita harus belajar tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, dan yang lebih itu untuk bagaimana kita belajar ilmu fikih. Karena dengan kita belajar ilmu fikih itu kita bisa mengetahui bagaimana sih cara sholat yang benar, cara bagaimana kita berwudu yang benar, itu termasuk salah satu ilmu yang wajib sekali kita ketahui. Contohnya seperti kita mau sholat, di situ ada cara seperti apa sih sholat yang benar. Misalkan lagi ini contohnya itu berwudu, bagaimana cara wudu yang benar atau urutan yang benar yang tertibnya seperti apa. Nah dari situ kita tuh harus wajib untuk memiliki ilmu tersebut, di mana ilmu tersebut merupakan ilmu fikih yang wajib kita pelajari. Bagaimana supaya sholat yang benar, wudu yang benar. Semakin kita banyak memiliki ilmu, maka semakin banyak juga kita akan mengetahui hal-hal yang lainnya. Dan juga ilmu itu tidak hanya berpatokan kepada usia-usia muda, misalkan seperti yang terbatas untuk anak-anak remaja ataupun dewasa, tapi juga orang tua ataupun misalkan yang sudah nenek-nenek ataupun orang-orang yang sudah berumur itu bisa untuk menuntut ilmu karena ilmu itu tidak memandang umur. Dan bisa juga malahan ada yang menyebutkan bahwa ilmu itu menuntutlah ilmu sampai tiang lahat. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang dan bagi semua umur. Jadi setelah orang itu memiliki akal, nah itu wajib juga tuh untuk menuntut ilmu. Nah, kita tidak hanya untuk mempelajari ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain jadi kita wajib untuk mempelajarinya. Jadi semakin banyak kita mempunyai ilmu, semakin kita menjadi maka dunia pun tidak akan mengejar kita. Dengan disitu kita ilmu dan ada itu juga keimbangan itu. Kita kalau punya ilmu yang banyak tapi ada pun juga percuma. Kita harus imbang ilmu dan agama, ilmu dan adab itu juga sama. Kita ada juga terhadap orang yang lebih tua. Nah maka dari itu ada nomor 1 dan ilmu nomor 2. Dan semakin kita mempunyai ilmu yang banyak, itu juga harus semakin beradab kepada orang yang lebih tua. Nah, selain kita juga mencari ilmu, kita juga akan mencari guru yang mengajarkan kita, yang mengajarkan ilmunya itu yang berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, dimana biasanya guru ini juga malahan yang membantu kita saat kita berhadapan yang memberikan syafaat ataupun memberikan pertolongan kita. Nah, ada pun ayat tentang menuntut ilmu pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11. Ini yang kita menjadi anak yang berarti niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan di akhirat.
Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang mengenai ilmu. Jadi pada intinya ilmu itu ya wajib untuk dilaksanakan dan setiap umat Islam. Apalagi ilmu itu adalah umumnya perdoa itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sufiana. Saya sering disapa dengan sebutan Via. Saya merupakan anggota dari Lembaga Dakwah Kampus Ashifa di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Adapun video ini dibuat dalam rangka memenuhi penugasan dai dan daiyah yang diadakan oleh LDK Ashifa. Maka dari itu langsung saja saya ingin membahas hal yang kiranya selalu menarik dari dulu, kini, dan juga nanti, yaitu tentang sabar. Teman-teman semua, sabar berasal dari kata sabaru yasbiru yang artinya menahan. Adapun secara istilah, sabar ini dapat dikatakan sebagai perbuatan menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan secara syariah dan juga akal. Adapun juga sabar ini bisa dikatakan sebagai menahan lisan dari celaan, menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Al-Quran dan hadis banyak sekali menyinggung tentang sabar. Salah satunya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, jadikanlah sabar itu sebagai identitas keimanan dan kemusliman kita. Sebagaimana kita tahu, muslim itu harus memiliki akhlak kenabian atau akhlakul karimah. Satu dari sekian banyaknya akhlak yang baik ialah sabar. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu wasabru diya'u, yang artinya kesabaran itu adalah cahaya. Dalam artian cahaya di sini merupakan hidayah dari Allah. Lantas apa nih yang dimaksud sabar itu adalah cahaya dan cahaya itu adalah hidayah? Nah teman-teman, sifat cahaya ini adalah menerangkan, menenangkan, dan membimbing. Ketika sabar itu datang, nah itu tuh mampu membuat kita lebih terarah lagi mengenal Tuhan dan Rasul kita, lebih mendalami lagi apa harusnya yang kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Itu yang namanya hidayah dari Allah, mampu membimbing kita ke jalannya. Nah, lantas siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah orang yang mampu berdiri teguh dengan keimanannya dan mampu melawan hawa nafsunya. Nah, untuk mengukur kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah datangkanlah ujian kepada seorang hamba tersebut untuk menguji sejauh mana keimanan dan sejauh mana kesabarannya. Nah, adapun ujian ini ada yang berupa ujian yang ringan dan ada pula ujian yang berat. Nah, teman-teman semua, ujian dan cobaan ini memiliki berbagai macam. Ada ujian dan cobaan berupa kenikmatan, yang ternyata sebenarnya kenikmatan berupa waktu luang, waktu sehat, harta benda, jabatan, dan lain sebagainya itu bisa jadi ujian dari Allah kepada kita. Adapun dalam bentuk hal yang tidak menyenangkan seperti musibah dan juga penderitaan, apapun bentuk ujiannya, baik itu dalam kenikmatan ataupun tidak yang menyenangkan, itu mampu kita sikapi dengan sabar, karena sabar ini adalah penawar ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi teman-teman semua, jauh apapun bentuk ujian yang teman-teman hadapi sekarang, maka sikapilah itu dengan tenang dan juga sabar. Yakinkan dan tanamkan di dalam diri kalian, dalam keimanan kita, bahwasannya Allah itu memberikan ujian dan Allah juga lah yang akan memberikan kebahagiaan serta rahmatnya. Sungguh bentuk ujian itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Maka apa balasan bagi orang-orang yang bersabar? Yaitu syurga. Siapa tadi orang yang bersabar? Orang yang mampu teguh dengan keimanannya dan orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Serta ketika diberi ujian, orang sabar tersebut tidak mengeluh atas cobaan tersebut. Maka di sini saya mengajak teman-teman semua untuk membuka mata bahwasannya memang dari zaman dahulu, kini dan juga nanti, seorang hamba, seorang manusia itu memang sudah mutlak diberikan Allah sebagai ujian dan juga masalah dalam hidupnya. Kenapa? Dikarenakan itu sebagai pengukur keimanan dan juga kesabaran seorang tersebut. Nah, terus kalau misalnya nih di lingkungan terdekat kita, di sekeliling kita, ketika kita melihat seorang tersebut dapat masalah, jangan pernah dengan mudah menjudge seorang tersebut tidak dekat dengan Tuhannya. Karena
menjadi hal yang lumrah sekali yang saya dengar ketika seseorang tuh mendapatkan ujian dan masalah, pasti dijudge dengan pasti sholatnya nggak benar, kedekatan dengan Tuhannya itu kurang dan lain sebagainya. Padahal itu tidak bisa kita jadikan parameter atau indikator masalah dengan kedekatan dia dengan Tuhannya. Kita ambil contoh suri teladan kita Rasulullah. Bukankah Rasulullah ini adalah sosok yang selalu diuji Allah, baik dari hal kecil hingga hal yang terbesar? Jangankan Rasulullah, nabi-nabi terdahulu, contohnya dia Nabi Nuh yang dikhianati oleh anak dan juga istrinya, Nabi Yusuf dengan ujian saudara-saudaranya. Akankah kita menjudge atau mengambil pernyataan bahwasannya Rasulullah dengan para nabi terdahulu adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Allah? Sungguh tidak dan tidak mungkin. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi diri kita sendiri dan juga teman-teman kita yang di luar sana, di lingkungan kita, ketika dia mendapat masalah, jangan ngejudge tentang dia jauh dari Tuhannya dan lain sebagainya. Kita nggak tahu teman-teman masalah tentang itu. Oke? Nah, jadi mari kita buka mata bahwasanya memang dari dulu, kini, dan juga nanti kita akan selalu diuji. Cuman bagaimana cara kita memandang ujian tersebut. Maka dari itu, mari kita saling menyemangati, mari kerahkan hati untuk lapang dalam penerimaan diri. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada. Wa lahu bada min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithaqaha ahada. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana karena rahmat dan karunia dan bahkan hidayahnya beliaulah kita dapat dipanjangkan umur, kesehatan badan, dan bisa dapat mensyukuri nikmat beliau yang sangat banyak di dalam dunia ini nanti. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah dapat menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang baktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidayni ihsana. Imma yablughanna 'indal kubra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika seorang salah di antara kamu, hendaklah menjaga beliau, yang dimaksud dengan ibu atau bapak, sampai berusia lanjut. Maka sekali-kali janganlah berkata pada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, bahkan mewajibkan kita berbakti kepada orang tua kita? Biasa orang tua memang banyak, dari rahim bahkan sampai di titik ini itu semua berkat orang tua kita, bukan hanya sekedar materi ataupun sekedar harta yang beliau berikan kepada kita, akan tetapi ada nyawa yang dikorbankan, ada raga yang direlakan, dan ada tenaga yang selalu terkuat setiap harinya. Untuk apa? Untuk melihat anak-anaknya tersenyum bahagia, bahkan kita bisa sampai berdiri bahkan duduk titik ini bukan hanya semata berkat usaha kita ataupun perjuangan kita, maka tetapi itu semua berkat berkah dan giginya perjuangan orang tua kita. Ayah ataupun ibu memang banyak sekali jasanya,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya saja melalui orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya orang tua. Apabila kita sebagai seorang anak berbakti, bahkan bisa membuat bahagia kedua orang tua kita, maka Allah meridhoi kita. Kenapa? Karena tadi dari Allah, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Bahkan sebaliknya, wasuhtullah bisuhtul walidain, marahnya Allah itu terletak pada marahnya kedua orang tua. Apabila orang tua kita marah, murka, bahkan sampai sakit hati sebab kelakuan kita, perkataan kita, bahkan tidak mendengarkan nasihat-nasihat mereka, maka Allah akan marah. Bukan sebab apa? Ya, sebab perbuatan kita tadi karena tidak mematuhi dan mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Banyak sekali jasa-jasa orang tua kita, bahkan jasa itu tidak bisa kita balas bahkan sampai akhir hayat nanti. Bukan hanya sekedar membiayai pendidikan ataupun memberikan sandang pangan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi jasa kedua orang tua kita tidak pernah terbalaskan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak, kita mungkin tidak mampu membalas jasa kedua orang tua kita, akan tetapi apa yang diharapkan orang tua adalah bukan hanya materi yang tinggi, bukan materi yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, akan tetapi orang tua akan bahagia dan senang apabila anaknya taat kepada mereka, mematuhi perkataan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Kebahagiaan orang tua itu terletak apabila apa yang diajarkan oleh orang tuanya yang baik, maka akan dijarkan anak itu adalah sebuah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang tua, bukan sebatas materi ataupun harta yang diberikan kepada mereka. Sesederhana itu kebahagiaan orang tua. Melihat mereka tersenyum saja Allah sangat suka, bahkan bahagia, dan Allah akan memberikan limpahan rahmat dan berkah pada kita semua. Di sini bukan saya mengajarkan teman-teman bagaimana caranya untuk menasihati teman-teman sekalian, akan tetapi kita di sini mencoba muhasabah diri, mengintrospeksi diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang patuh akan perkataan orang tuanya? Lalu apakah kita sudah membahagiakan orang tua kita? Sampai di titik ini kita bisa makan, kita masih melanjutkan pendidikan, bahkan di tingkat universitas dengan berpuluh-puluhan materi yang sudah dikeluarkan, berpuluh-puluh tenaga yang sudah dikuras. Banyak sekali jasa kedua orang tua kita yang tak terbalas, akan tetapi kita di sini berusaha dan berdoa agar kita menjadi anak yang taat dan anak yang soleh dan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya saja di dunia, akan tetapi sampai di akhirat nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sedekah dan keutamaannya. Sedekah atau sedekah berasal dari kata sedekah yang
artinya jujur, benar, memberikan dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berperilaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kebaikan yang telah diberikan oleh Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib, yaitu zakat, dan sedekah sunat atau sedekah spontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Bersedekah tidak mengenal waktu, dalam artian jika kita ada waktu maka kita bersedekah, jika ada uang kita bersedekah, karena pada dasarnya penyesalan itu akan datang di akhir. Jika misalnya kita sudah ada rezeki, maka kita sedekahkan sedikit demi sedikit. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'ti ahadakumul mautu فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sadaqallahul azim, yang artinya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajibannya pasti akan merasa menyesal di saat merenggang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya, termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur. Masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Jadi gini teman-teman, keutamaan bersedekah itu sangatlah banyak. Dengan sedekah kita dihindarkan dari musibah. Orang sedekah pun itu justru orang berpikir bersedekah akan menghabiskan hartanya, padahal dengan bersedekah kita menabung untuk akhirat. Jadi mari teman-teman kita bersedekah walaupun itu hanya sedikit. Ya kalau bisa banyak juga nggak apa-apa sih. Semoga bermanfaat yang dapat saya sampaikan.
Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan nikmat-Nya lah sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan diberikan nikmat yang begitu luas, yang seluas-luasnya. Dan kita harus wajib untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita tidak? Maka dari itu, mulai hari ini dan detik ini, perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada sebuah kisah ketika Nabi Adam alaihissalam melihat umat baginda Nabi besar Muhammad SAW itu diseret malaikat menuju ke neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ini mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Bapak dari Bapak manusia." Kemudian Nabi Adam alaihissalam menghabarkan bahwasanya umatmu ya Rasulullah telah diseret oleh malaikat menuju ke neraka. Lalu Rasulullah SAW bergegas untuk menuju ke tempat itu, ke tempat umat yang diseret oleh malaikat menuju ke neraka tadi. Nabi Adam menunjukkan jalannya dan Nabi berjalan di belakang beliau. Ketika sudah sampai, lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai malaikat, hentikan." Kemudian malaikat itu menjawab, Bukankah kamu tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang hak kami?" kata para malaikat. Lalu malaikat di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, para malaikat itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seruan datang, "Patuhilah Muhammad, patuhilah Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mengembalikan seperti biasa, untuk ditimbang kembali amal daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, apakah beratnya, dosanya berat ataupun amalnya yang berat, amal kebaikannya yang berat. Ternyata masih sama seperti yang di awal atau yang pertama, bahwa amal dosanya atau amal
buruknya itu lebih berat daripada amal kebaikan. Lalu Rasulullah SAW mengambil secarik kertas di kantong beliau. Kemudian beliau letakkan di atas timbangan amal kebaikan. Maka pada saat itu, amal kebaikan lebih berat daripada amal buruk. Yang dimana yang pertama tadi amal buruk itu lebih berat daripada amal kebaikan, kini berbalik menjadi amal kebaikan itu lebih berat daripada amal keburukan. Masya Allah. Kemudian setelah itu umat baginda Nabi besar Muhammad SAW ini sangat riang dan gembira. Lalu dia berkata, "Siapakah engkau? Demi bapak dan ibu, siapakah engkau?" Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian sambil menangis dan sambil kegembiraannya, sambil menangis dan gembiranya, dan kemudian mencium kaki beliau, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian umat tadi berkata lagi, "Apakah yang ada di secarik kertas tadi? Apakah di dalam kertas yang engkau buat tadi di timbangan saya?" Kata si umat tadi. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Itu adalah salawatmu. Salawatmu semasa hidupmu, kamu pernah bersalawat kepadaku dan aku menyimpan salawatmu itu." Masya Allah. Sungguh luar biasa. Satu salawat saja bisa menyelamatkan di timbangan kelak. Bagaimana kalau banyak? Pasti tidak terhitung, ya kan? Maka dari itu, mulailah bersalawat. Kalau tidak bisa 1 kali, minimal 2 kali. Kalau tidak bisa 2 kali, minimal 3 kali. Kalau tidak bisa 3 kali, minimal 10 kali. Setiap hari. Insya Allah, kebaikan akan datang kepada diri kita sendiri. Mungkin itu sih yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan serta menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan membacakan sholawat. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kawan-kawanku seperjuangan, semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah dan diberi kekuatan untuk membayar hutang. Kalaupun ada hutangnya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berceramah dengan tentang temanya cinta dan pacaran. Kalau tidak diizinkan, saya juga tidak apa-apa, yang penting amplopnya tetap lancar. Dan untuk topiknya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang cinta. Nah, mengenai tentang cinta itu sendiri,
Ada hadis yang mengatakan atau tentang ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu sendiri berbunyi di dalam surah Az-Zariyat ayat 49, yaitu yang bunyinya adalah wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, yang artinya di situ tertulis yang artinya itu bahwa setiap yang diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah pasti untuk mengingat kepada Allah, dan cintanya itu balik lagi kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai tentang cinta ini, banyak orang yang mengartikan atau memaknai cinta itu sendiri beraneka ragam maknanya atau beraneka macam lah, yaitu hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tepi tebing yang curam tanpa bagaikan tanpa apa sih namanya, ya itulah intinya, yang hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tepi tebing yang curam tanpa cinta, rindu yang dirasa seakan-akan gelap gulita, dan hidup bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang memaknai cinta itu seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat lah. Begitu banyak penafsiran mengenai cinta ini, akan tetapi untuk bentuk cintanya itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada sesama manusia. Nah, teman-teman, cinta yang mencintai saya seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa cinta itu merupakan kata cinta yang memiliki berjuta makna. Jadi membahas soal cinta ini tidak terlepas dari budaya yang pacaran. Sungguh sudah sangat jelas bahwa Allah Ta'ala itu kan sudah melarangnya, bahwa budaya pacaran saat ini memanglah sudah sangat familiar, sangat mencolok di tengah masyarakat, karena hal-hal seperti ini seperti miris lah di pandangan-pandangan orang atau di pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya itu, bahwa bagaimana nasib bangsa ini apabila generasi muda sudah memanggil ayah bunda. Nah, bagi Anda yang sedang menjalin hubungan yang belum pasti ke depannya, yaitu pacaran, lebih baik putuskan dari sekarang juga, move on, dan yang paling penting adalah melupakan mantan. Nah, sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa jikalau masa lalu adalah sejarah, maka mantan merupakan peninggalan sejarah. Dan ada pula kisah ini yang merupakan satu orang lelaki dan satu orang perempuan, dan lelaki tersebut bernama Adi dan perempuan tersebut bernama Fitri. Nah, jadi keduanya ini saling mencintai. Yang pertama itulah Adi ini adalah sosok yang baik dan setia, dan begitupun sebaliknya Adi ini kan adalah orang yang mencintai Fitri, dan begitupun sebaliknya Fitri mencintai sosok Adi ini. Jadi oleh sebab itulah mereka berpacaran, memutuskan untuk berpacaran. Nah, itulah pacaran dan cinta-cintaan. Dan setiap waktunya isinya hanya jalan-jalan saja, dan kalau tidak bertemu katanya keduanya akan galau, dan kalaupun chat WhatsApp-nya tidak dibalas akan galau, dan galau lah isinya. Dan keduanya itu berpacaran terus hingga bertahun-tahun, dan tahun berganti tahun hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Dan saat menikah ternyata orang tua Fitri tidak setuju dengan Adi, dan malah Fitri hendak dinikahkan dengan Henry, dan singkat kata Fitri menikah dengan Henry. Nah, moral cerita yang didapat dari yang tadi, bahwa Adi adalah sosok yang baik dan setia, yaitu baik dan setia karena rela menjaga jodoh orang lain dengan baik. Ada walaupun ujung-ujungnya endingnya tetap sad ya, akan tetapi itulah pacaran dan cita-citaan tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya, karena pacar belum tentu menjadi jodoh dan pendamping di pelaminan. Dan mengenai itu cinta, kalaunya cinta di dalam pernikahan itu yang namanya
ada suatu hadis yang mengatakan bahwa tidak pernah kulihat bagi dua orang yang saling mencintai semisal cinta di dalam pernikahan. Nah, maksudnya cinta yang sebenarnya itu adalah cinta yang ada di dalam pernikahan, bahwa eksistensi cinta itu tidak digambarkan yang ada hanya di dalam pernikahan saja. Kalaunya cinta yang di luar itu, maka itu adalah cinta monyet. Dan seseorang yang akan bersama orang yang cinta itu, ada pula hadis yang mengatakan itu, bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama pula dengan orang yang akan engkau cintai. Nah, begitulah jadinya. Dan tentang hadis pernikahan itu sendiri kan ada yang mengatakan bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena karena ada 4 perkara, yang salah satu dari 4 itu ada karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Nah, jadi oleh karena itu pilihlah perempuan yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Kalau tidak salah itu adalah dari hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi apabila engkau mencintai seseorang, maka ungkapkanlah cinta itu kepada seseorang yang engkau cintai. Dan hadis itu pun ada dikatakan di dalam riwayatnya, hadis riwayat daripada At-Tirmizi dan Ahmad, bahwa di dalam hadis tersebut menerangkan bahwa apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka datanglah ke kediamannya lalu beritahu ia bahwa engkau mencintainya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan adapun soal dicintai, maka kita dicintai oleh Allah dan Rasul, sebagaimana Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya berkata ataupun bersabda bahwa sesungguhnya kamu itu mempunyai 2 akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat al-halim, yaitu mampu menahan emosi, dan al-anah, sikap yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan itu hadis riwayat Muslim. Ya, mungkin itu. Sebenarnya ada lebih banyak lagi ayat Al-Quran tentang cinta beserta hadisnya yang dapat kita ketahui, namun dengan beberapa yang telah disebutkan ini semoga bisa membuat umat Islam lebih bisa memahami cinta dalam makna yang begitu luas. Nah, oke, kawan-kawan. Pada masa kini kan banyak pemuda dan pemudi yang miris karena mereka sangat erat dengan tren yang berpacaran. Muncul pemahaman bahwa tak punya pacar alias jomblo itu seperti kalian. Itu adalah menyedihkan, bahwa muncul pemahaman kalau pemuda dan pemudi yang baik adalah pemuda dan pemudi yang punya pacar alias tidak jomblo. Kalaupun demikian, sungguh miris juga bagi saya karena saya juga tidak punya pacar alias jomblo. Jadi mungkin hanya itu saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kiranya saya sudah sampaikan tadi. Dan sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pun.